Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ismail diikat sesuai permintaan dari Nabi Ismail sendiri kepada ayahnya. Kemudian pisau diasah, ditajamkan. Kemudian Nabi Ismail direbahkan. Kemudian oleh ayahnya lehernya digorok. Az-zabah. Az-zabah itu artinya sembelih, gorok. Ayatnya menyebutkan demikian. Anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, inni ara fil manami anni azbahuka. Aku melihat dalam mimpiku bahwa aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu, dan mimpi para nabi itu wahyu dari Allah. Likauni ru'yal anbiya'i wahya, dalam Az-Zamzami disebutkan gitu. Mimpi para nabi itu apa? Wahyu dari Allah. Begitu digorok atau disembelih lehernya Nabi Ismail, ternyata sedikit pun tidak berbekas. Sedikit pun tidak berbekas. Jadi kisahnya itu sampai betul-betul digorok, disembelih Nabi Ismail ini. Tidak hanya sampai di jalan dibawa oleh ayahnya, lalu datang malaikat Jibril membawa al-qabsh, kambing, bukan anjing, kambing maksudnya. Membawa apa? Al-qabsh, kambing dari surga untuk mengganti Nabi Ismail. Tidak sampai di situ, tapi betul-betul sampai apa? Disembelih. Karena itu pula Nabi Ismail disebut dengan Az-Zabih. Az-Zabih gelarnya, artinya orang yang disembelih. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana ibnu zabihatain. Aku adalah, kata Rasulullah, anak dari dua orang yang disembelih. Yang pertama ini Nabi Ismail yang merupakan moyang Rasulullah. Rasulullah itu nasabnya bersamanya kepada Nabi Ismail. Yang kedua adalah ayahnya sendiri, ayahnya Rasulullah sendiri, yaitu Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, juga mau disembelih. Oleh siapa? Oleh ayahnya juga, yaitu Abdul Muttalib. Saat Abdul Muttalib bernazar bahwa apabila cita-citanya terkabulkan, maka salah satu anaknya akan disembelih. Kemudian di Qur'ah itu diundi, ternyata yang keluar nama Abdullah. Enggak jadi, dimasukin lagi sampai 10 kali keluar Abdullah terus. Makanya mau disembelih ayahnya Rasulullah itu, tapi kemudian diganti dengan pengganti atau fidyah, pengganti unta. Dalam satu riwayat 1000 ekor unta, pengganti nyawa Sayyidah Abdullah. Oleh karena satu nyawa itu 100 ekor unta. Dalam satu riwayat disebutkan begitu. Nah, karena itu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam satu riwayat hadis, ana ibnu az-zabihatain, aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Nah, Nabi Ismail alaihi salam ketika disembelih oleh ayahnya, yaitu oleh Nabi Ibrahim, ternyata tidak berbekas sedikit pun dari pisau atau golok yang sudah sangat tajam tersebut. Nah, di sini ada pelajaran penting. Disimpulkan, ditegaskan oleh para ulama kita, ulama ahlut tauhid. Apa itu? Yaitu bahwa pisau tidak menciptakan sifat memotong pada dirinya. Nah, sehingga kesimpulan besarnya apa? Sebab tidak menciptakan akibat. Segala sebab itu tidak menciptakan akibat-akibatnya masing-masing, tidak. Tetapi hakikat segala sebab dengan segala akibatnya itu semua adalah ciptaan Allah. Api tidak menciptakan sifat membakar pada dirinya, tetapi hakikat sifat membakar pada api adalah ciptaan Allah. Sebagaimana apinya itu sendiri ciptaan Allah, maka sifat api pun dalam hal ini membakar juga ciptaan Allah, bukan ciptaan api. Api namanya sebab, sifat bakar namanya akibat. Nah, karena itu pula Nabi Ibrahim ketika dibakar dalam api berhari-hari oleh Raja Numrud, berhari-hari dengan api yang sangat besar, dari sangat besar dan panasnya itu api, Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalamnya dengan ketepel besar, manjanik bahasa Arabnya. Jadi semacam kursi, ada karetnya, melar, ditarik kursinya tersebut, kemudian dilepas jauh, bukan disodorin begitu, dari jauh, dari sangat panasnya itu api. Lalu berhari-hari di dalam api tersebut, tetapi tidak ada sehelai rambutnya pun yang terbakar. Allah berfirman, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ayat ini menegaskan bahwa hakikat yang menciptakan api adalah Allah, demikian pula yang menciptakan sifat membakar pada api adalah Allah. Dapat dipaham nih? Orang sakit lalu berobat, ingin sembuh. Berobat itu namanya sebab, sembuh itu namanya akibat. Nah, sembuh itu bukan ciptaan obat, tetapi hakikat sembuh adalah ciptaan Allah. Sebagaimana yang menciptakan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan juga adalah Allah. Obat itu bagian dari sebab. Obat itu tidak menciptakan akibat kesembuhan. Nah, karena itu pula dalam Al-Quran juga masih tentang perkataan Nabi Ibrahim, difirmankan oleh Allah bahwa beliau berkata apa? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu, dan apabila aku sakit, fahuwa, maka dia Allah yashfini, menyembuhkan akan aku. Nah, jadi kesimpulannya bahwa
segala sebab itu tidak menciptakan akibat-akibat, tetapi hakikat sebab juga hakikat segala akibat adalah ciptaan Allah. Makanya dalam Ad-Dardir apa baitnya? Wal fi'lu fit ta'siri wal fi'li fit ta'siri laysa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Wal fi'lu fat ta'siru laysa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. At-ta'sir, pengaruh itu tidak lain, laisa illa lil wahidi, itu adalah milik Allah, ketetapan darinya, al-wahid, yang dimaksud adalah Allah yang Maha Esa, alladzi la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Jadi pengaruh dari sesuatu itu bukan ciptaan sesuatu itu sendiri, tetapi hakikatnya ciptaan Allah. Itu tadi, akibat itu bukan ciptaan sebab. Nah, penting ini untuk dipahami. Illat tidak menciptakan ma'lul. Apa maknanya? Ya sama dengan itu tadi, sebab tidak menciptakan akibat. Kesimpulan besar yang wajib kita yakini adalah bahwa apapun segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Apa artinya ciptaan Allah? Artinya Allah yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada, sehingga segala sesuatu selain Allah itu baharu. Apa baharu? Memiliki permulaan. Memiliki permulaan. Hanya Allah yang qadim, yang tiada bermula, dan segala sesuatu selain Allah memiliki permulaan. Fahuwal qadimu wa ma siwahu hadisun. Hanya Dia Allah yang qadim. Apa artinya qadim? Tiada bermula. Wa ma siwahu, dan apapun selain Allah hadisun, itu baharu. Apa artinya baharu? Memiliki permulaan. Apa artinya memiliki permulaan? Ada dari tidak ada, adanya karena diadakan oleh Allah. Wa huwal khaliqu wa ma siwahu makhluq, dan hanya Dia Allah al-khaliq, pencipta. Al-khaliq, pencipta. Apa artinya? Al-ibraz, khalaqa artinya al-ibraz minal adami ilal wujud, mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ini hanya milik Allah. Sifat khaliq ini hanya milik Allah. Wa ma siwahu makhluqun, dan apapun segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Nanti ini kaidah ini sangat pokok, di mana orang kalau menyalahi akidah ini rusak akidahnya, keluar dari Islam. Apabila ada orang berkeyakinan ada sesuatu pada alam ini diyakini olehnya bukan ciptaan Allah, ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam. Penting ini. Nah, jadi kesimpulan yang wajib kita yakini bahwa apapun, yaitu segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah, diadakan olehnya.
memiliki permulaan, ada dari tidak ada menjadi ada. Termasuk dalam hal ini adalah manusia dengan segala perbuatannya. Manusia dengan segala perbuatannya juga ciptaan Allah. Manusia ciptaan siapa? Tubuh manusia ciptaan Allah. Maka sifat-sifat tubuh manusia juga ciptaan Allah. Geraknya, diamnya, lintasan hati dan pikirannya, semua itu ciptaan Allah. Gerak pada tangan kita, gerak pada kaki kita, kedipan mata kita, hakikatnya semua itu ciptaan Allah. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini ayat tegas menyatakan apa? Bahwa Allah pencipta manusia dengan segala perbuatannya. Allah dan Allah khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat juga ciptaan Allah. Perbuatan manusia itu ada dua modelnya atau macamnya. Satu, perbuatan yang dengan ikhtiarnya, disebut dengan af'al ikhtiyariyah. Perbuatan dengan ikhtiarnya seperti apa? Banyak. Dengan usaha kita, dengan ikhtiar kita. Seperti apa? Makan, minum, misalkan, dan lain sebagainya. Yang kedua, perbuatan yang tanpa ikhtiar darinya, disebut dengan af'al idtirariyah. Disebut dengan apa? Af'al idtirariyah. Idtirar pakai dad, idtirar, dad ta, idtirariyah. Tanpa diusahakan olehnya. Contohnya apa? Banyak. Seperti misalkan apa? Detak jantung, peredaran darah dalam tubuh kita, disebut dengan apa? Perbuatan idtirar namanya. Tanpa diusahakan oleh kita. Rasa takut, takut itu datang sendiri, tidak diusahakan. Nggak ada orang mau mengusahakan takut, saya mau takut, nggak ada. Atau sebaliknya, orang dia mengatakan saya tidak akan takut. Keluar jam 2 malam, jam 3 malam ke kuburan. Sebelum keluar dia bertekad, saya tidak akan takut. Masuk ke kuburan. Takut kagak dia? Takut, karena takut itu namanya fi'il idtirar, tidak dengan diusahakan, dia datang sendiri. Nah, dua macam perbuatan manusia ini, baik af'al ikhtiyariyah atau af'al idtirariyah, adalah ciptaan Allah. Mana dalilnya? Itu tadi ayat Al-Quran. Di antaranya firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Tidak dibedakan dalam ayat ini yang ikhtiyariyah atau yang idtirariyah.
mutlak semua perbuatan manusia ciptaan Allah. Ini makna ayat ini seperti itu. Karena disebutkan secara umum wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Penting ini untuk dipahami bagian ini. Dahulu kala di masa lampau ada kelompok namanya Mu'tazilah, juga dikenal dengan sebutan Qadariyah. Sebut dengan apa? Qadariyah atau Mu'tazilah. Mereka berkeyakinan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Na'udzubillah. Karena itu pemahaman ini diperangi oleh para ulama. Dan para ulama kita, ulama ahli sunnati wal jamaah, menetapkan siapa orang berkeyakinan ada sesuatu pada alam ini yang bukan ciptaan Allah, atau meyakini bahwa manusia menciptakan perbuatan sendiri sehingga perbuatan manusia bukan ciptaan Allah, ini orang dihukumi kafir. Diperangi dari dahulu faham Mu'tazilah ini oleh para ulama kita. Di zaman sekarang ada pemahaman seperti Mu'tazilah dahulu. Zaman kita sekarang ada, walaupun tidak dengan nama Mu'tazilah, tetapi ajarannya masih ada sampai sekarang. Nah, di zaman kita sekarang keyakinan rusak ini diyakini oleh kelompok namanya Hizbut Tahrir. Namanya apa? Hizbut Tahrir. Pemimpin mereka namanya Taqiyuddin An-Nabhani, orang Palestina. Dalam karya-karyanya dia, dalam buku-bukunya dia yang dia tulis, menetapkan bahwa manusia, kata dia, adalah pencipta bagi segala perbuatan-perbuatannya. Na'udzubillah. Dan itu menyebar di sebagian masyarakat kita. Na'udzubillah. Nah, jadi ayat Al-Quran itu tadi firman Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ini salah satu dalil dari ayat Al-Quran, dari sekian banyak ayat Al-Quran lainnya, dan apalagi hadis-hadis Nabi, bantahan. Ini apa? Bantahan terhadap faham rusak Mu'tazilah itu tadi, yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri. Di dalam ayat lain Allah berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebutkan dalam ayat ini, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah, ketetapan darinya, diciptakan olehnya. Nih, perhatikan ini, empat ini disebutkan empat perkara. Tadi apa? Salat, lalu apa? Ibadah. Kemudian apa? Hidup dan mati. Para ulama kita, kalangan ahli tafsir, ulama tauhid, menetapkan apa? Dari ayat ini diambil pelajaran penting. Penyebutan dua pertama, inna salati wa nusuki, ini isyarat kepada apa? Af'al ikhtiyariyah. Af'al ikhtiyariyah, perbuatan yang dikerjakan dengan ikhtiar manusia.
terjadi dengan ikhtiar manusia. Salat, ibadah lainnya sama, misalkan puasa atau lainnya, dengan apa? Ikhtiar. Nah, dua yang terakhir berikutnya, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku. Dua ini isyarat kepada apa? Af'al idtirariyah. Af'al apa? Idtirariyah. Karena dua perkara ini bukan ketetapan dan kehendak atau ikhtiar kita. Lalu di akhir ayat disebutkan lillahi rabbil alamin, adalah milik Allah, ditetapkan olehnya, diciptakan olehnya. Masya Allah, ini ayat penting untuk membantah pendapat rusak dari mereka yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatan sendiri. Hidup dan mati, af'al ikhtiyari, af'al apa? Idtirariyah, bukan dengan ikhtiar kita. Kalau dengan ikhtiar kalian, dengan ikhtiar kalian milihnya bukan begini, Dun. Kalau kamu mau ikhtiar kamu, wah kamu bisa milih. Hidung mancung, mau itu. Hidung mau pesek. Bentuk kamu seperti ini diikhtiarkan enggak oleh kamu sendiri atau bahkan oleh orang tua kamu? Tidak, tapi idtirar. Idtirar namanya. Nah, kembali lagi, jadi wajib kita berkeyakinan bahwa segala apapun adalah ciptaan Allah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa khalaqa kulla syai', dia Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini mutlak, kulla syai' di sini mutlak, segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Termasuk dalam hal ini adalah itu tadi, segala sebab dengan segala akibatnya masing-masing. Segala sebab dengan segala akibat itu semua ciptaan Allah. Walaupun Allah mengikatkan atau mengaitkan antara sebab dengan akibat, tetapi ini tidak mutlak. Karena hakikat keberadaan sebab dan keberadaan akibat adalah ciptaan Allah. Dapat dipahami ini? Ini rincian tauhid penting ini. Itulah mengapa Nabi Ismail disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim tidak berbekas sedikit pun pada lehernya, digorok-gorok kagak berbekas. Digorokin itu. Benar-benar digorokin, bukan main debus ini. Termasuk dalam hal ini debus juga, itu kan digorok, ternyata kagak mempan. Allah menghendaki kejadian tersebut. Hakikat apapun yang terjadi pada alam ini dengan kehendak Allah, apapun, dan dengan ciptaan darinya. Nah, ini yang dimaksud bahwa Allah khaliqul asbab wal musabbabat, bahwa Allah pencipta segala sebab juga pencipta bagi segala akibat-akibat. Nah, kita diperintahkan untuk mengerjakan sebab-sebab, tetapi jangan berpangku tangan kepada sebab tersebut, karena hakikat akibat adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan sebab tersebut. Kita sakit, berobat, ingin sembuh, tetapi jangan meyakini, jangan berpangku tangan bahwa sebab itulah, obat itulah yang menciptakan kesembuhan bagi kita. Salah, hati-hati. Tetapi hakikat yang menciptakan kesembuhan adalah Allah. Kita berobat itu bagian daripada mengerjakan apa? Sebab. Nah, begitu. Bekerja apapun, maka kerjalah sebaik-baiknya, tetapi jangan diyakini bahwa pekerjaan itulah yang menciptakan rezeki bagi kita.
Karena hakikat rizki Allah yang berikan, Allah yang menetapkan kadarnya, orangnya, waktunya, banyaknya, sedikitnya Allah yang menetapkan. Bukan semata-mata karena bekerja. Kerja itu bagian daripada sebab. Tuh begitu. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Semua yang dihidupkan oleh Allah, Allah yang beri rezeki, menjamin rezekinya. Karena itu ada orang kerja giat tetapi sedikit rezekinya. Tapi sebaliknya ada orang kerjanya sedikit tapi rezekinya diluaskan oleh Allah. Itu artinya bahwa rezeki bukan semata-mata daripada kerjaan, tetapi Allah yang menetapkan kadar-kadarnya sesuai dengan kehendaknya. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma waffiqna wa waffiq ahlana lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.